Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang pembelahan sel. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Raka Prayoga. Saya Naila Ahmad Talita. Saya Muhammad Firdaus. Saya Muhammad Gazi Fauzan. Kami akan menjelaskan tentang pembelahan sel meiosis dan mitosis. Simak penjelasan berikut. Sebelumnya, seperti yang sama-sama teman-teman ketahui, bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Kemudian sel-sel tersebut mengalami pembelahan, sehingga pada saat dewasa jumlah sel dapat mencapai 200 triliun. Pembelahan sel merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Di antaranya adalah untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan reproduksi. Pembelahan sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis adalah profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase. Kromosom mulai berjejer pada bidang pembelahan. Anafase. Kromatid saudara dengan setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai meregang. Pada tahap akhir, pembelahan mitosis atau fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi sebagai sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan mitosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan menghasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setelah dari kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut juga haploid. Maka pembelahan sel disebut sebagai pembelahan induksi. Pembelahan mitosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu mitosis 1 dan mitosis 2. Walaupun fase meiosis terbagi ke dalam dua tahap, namun tahap pertama sama persis seperti tahap mitosis. Jadi kami hanya akan menjelaskan tahap yang kedua saja. Fase pembelahan meiosis 2 adalah profase 2. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatid dan sitokinesis terjadi. Nah, segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa mengerti tentang penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.